Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 153 sampai 154 atau episode 179 sampai 180. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang berhasil mengalahkan Windmill dan poin serta peringkatnya telah naik menjadi 2 digit angka saja. Dan kemudian, ketika Luo Feng atau si Madman, yang akhirnya meletakkan bilahnya yang haus darah, dan bersembunyi di dalam bangunan tempat tinggalnya, untuk diam-diam menunggu akhir eliminasi, di dalam gedung pencakar langit besar dunia ke-72, Hong juga yang saat ini berperingkat masih berjuang keras. Karena itu adalah hari terakhir, pertempuran itu sangat hebat dan brutal. Ini memang benar, terutama di antara kelompok orang yang peringkatnya mendekati 1000. Mereka bisa naik kapan saja, atau bisa juga turun kapan saja. Aku harus memastikan aku tetap hidup. Saat aku mati, aku akan kehilangan setengah poin aku, dan aku pasti akan keluar dari 1001 teratas. Ucap Hong, di sebuah rumah yang hancur, dengan jendela pecah, Hong berpakaian hitam menutup matanya, juga, aku harus mencoba yang terbaik, untuk membunuh beberapa orang lain, dan mendorong diri aku sedikit lebih maju. Gumam Hong. Hong punya banyak pikiran di benaknya, tetapi seluruh wujudnya sangat tenang dan tenang. Tenang seperti cermin. Seluruh tubuhnya sangat santai, seperti kekosongan, memungkinkan dia untuk mendeteksi gerakan, atau kebisingan di sekitarnya. Di antara 3 prajurit top bumi, dia dan Dewa Guntur, memiliki umur yang lebih panjang, mengalami lebih banyak. Meskipun Dewa Guntur juga, memiliki beberapa pemahaman, tentang seni bela diri Cina, keahlian utamanya adalah yoga. Selama Nirwana Agung, ia benar-benar membenamkan dirinya dalam seni bela diri, seluruh kecintaannya pada seni. Dengan hati yang murni, mudah baginya untuk melebur dan mencapai kesempurnaan, memungkinkannya untuk membiarkan yoganya menyatu sempurna, dengan dirinya sendiri. Hong berbeda, dia dilatih sejak usia muda, untuk menjadi seorang pembunuh. Kontrol kekuatan seorang pembunuh sangat teliti. Seni bela diri Tiongkok, membantunya dengan kontrol energi internal, bersama dengan kontrol kondisi mentalnya. Sebagai seorang pembunuh, dia secara alami membentuk jalannya sendiri. Dan setelah nirvana besar, era dasar, insiden binatang menelan, bersama dengan semua kesulitan dan pelatihan, Hong memiliki kontrol sempurna, dari setiap bit energi dan kekuatan dalam dirinya sendiri. Inilah sebabnya ia menjadi nomor 1 dari 3 bersaudara. Di antara ketiganya, Luo Feng adalah yang termuda. Dalam hal pemahaman, kemauan dan bakat, dia tidak kekurangan apapun. Namun dia tidak pernah menerima pelatihan seni bela diri Tiongkok. Dalam pertarungan jarak dekat, penggunaan dan teknik energinya, tidak bisa dibandingkan dengan Hong atau Dewa Guntur. Namun, Luo Feng masih yang terkuat di antara ketiganya. Pertama, bakatnya, memungkinkannya untuk menjadi murid planet Yunmo. Kedua, dia mengorbankan dirinya dan membakar jiwanya, memiliki binatang bertanduk emas, dalam pertempuran itu. Ini memungkinkan Luo Feng untuk berdiri di panggung yang jauh lebih tinggi, karena ia dapat membandingkan dirinya, dengan klan yang tak terhitung jumlahnya, dan jenius absolut dalam ras manusia di alam semesta yang luas ini. Xin pun berpindah ke suatu tempat di dalam rumah. Luo Feng duduk bersila, diam-diam menunggu akhir eliminasi. Penghitungan mundur eliminasi, 60, 59, 58, 57, 56, sebuah suara booming yang dalam, bergema di seluruh pikiran para penyintas di 100 dunia, membuat banyak orang di dunia ini menjadi cemas, dan karenanya panik. Aku hampir sampai. Aku 1001 tadi, sekarang aku 1002. Sudah terlambat untuk membunuh. Kamu tidak akan bisa mencapai 1001. Selama kamu membiarkanku membunuhmu, aku pasti akan membalasmu dengan sangat ketika kita keluar. Omong kosong, pelunasan besar. Tidak ada kontrak atau bukti dari hal-hal ini dalam sistem alam semesta virtual. Kedengarannya bagus sekarang, tetapi jika kamu hanya menolak semuanya nanti, dapatkah aku melakukan sesuatu? Pada hitungan mundur terakhir, itu adalah kegilaan di dalam dunia.
Luo Feng hanya menunggu dengan sabar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan semua peserta pun berteleportasi. Para penyintas dalam 100 dunia, segera lenyap, dan kemudian dunia yang hampir disimulasikan pun hancur, dan kembali menjadi nol. Secara bersamaan, peringkat terakhir diumumkan secara resmi. Penghapusan telah berakhir, semua kandidat telah dipilih. Luo Feng dikirim ke udara, di atas pulau Gunung Naga Hitam. Kemudian terdengar bunyi bip yang konstan. Luo Feng, ada 371 permintaan panggilan. Oh, sekarang ini menjadi 398. Terus meningkat, terdengar suara Babata yang akrab berbicara. Hahaha, Babata, sudah lama sejak aku mendengar suaramu. Luo Feng berdiri di udara di atas Gunung Naga Hitam. Di sampingnya di udara ada banyak bayangan manusia, semua yang selamat dari eliminasi. Namun selamat bukan berarti mereka berhasil masuk 1001 teratas. Dunia-dunia itu semuanya memiliki penghalang melawan asisten virtual. Babata berkata dengan tak berdaya, sistem alam semesta virtual itu terlalu kuat, tidak ada jalan lain untuk mengelilinginya. Mendengar itu Luo Feng pun mengangguk. Di mana saja di alam semesta, orang dapat dengan mudah terhubung langsung ke alam semesta virtual, dengan kesadaran mereka, yang memungkinkan banyak orang untuk masuk. Bahkan di dalam alam semesta virtual, teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya dapat disimulasikan, bahkan hukum asal dapat disimulasikan, ini terlalu menakutkan. Mungkin hukum asal bukan teknik rahasia di dalam dunia maya. Perusahaan jagat raya virtual adalah salah satu dari 5 leviatan besar jagat raya manusia. Dan 4 leviatan selainnya bahkan belum memahami tingkat keterampilan seperti itu. Perusahaan jagat maya ini adalah satu-satunya perusahaan yang mampu melakukan prestasi seperti membangun jagat maya. Bahkan orang takut membayangkan betapa dalam dan besarnya perusahaan itu. Saat ini ada 453 permintaan panggilan telepon dan 892 surat. Kata Babata, mari kita tinggalkan jagat maya dulu. Pikiran Luo Feng bergerak, kesadarannya kembali ke kenyataan, dan kemudian terhubung kembali ke alam semesta virtual. Di Pulau Gunung Naga Hitam, di Pulau 9 Bintang, Luo Feng muncul di area halamannya sendiri. Kembali ke alam semesta virtual dari kenyataan, dapat dikatakan bahwa, jika seseorang memiliki properti di alam semesta virtual, mereka akan selalu kembali di properti mereka, saat mereka memasuki alam semesta virtual. Karena itu, Luo Feng kembali ke distrik kecil Teluk 9 Bintang di rumahnya. Kakak pertama, saudara ketiga. Suara yang akrab terdengar, hampir secara bersamaan muncul di pintu masuk rumahnya sendiri, adalah Hong dan Luo Feng, mereka berdua berbalik untuk melihat. Itu adalah Dewa Guntur. Luo Feng dan Hong keduanya berjalan mendekat. Kalian berdua melakukan cukup baik, satu dengan peringkat 982 dan yang satunya 51. Dewa Guntur mengerutkan kening, namun keberuntunganku buruk, pada dasarnya seperti menginjak kotoran anjing. Aku tiba-tiba berlari ke Savage dunia kita, orang itu terlalu abnormal. Dia pasti melangkah ke pintu gerbang hukum asal, saat dia menghancurkan aku dengan satu langkah. Itu kuat, Luo Feng dan Hong keduanya agak terkejut. Dewa Guntur tersenyum, jika kakak pertama dan saudara ketiga bertemu Savage, mereka pasti akan sedikit lebih baik daripada aku. Kamu berdua berhasil masuk 1001 teratas. Jadi, ada kemungkinan kamu akan bertemu dengannya di arena. Aku nyaris berhasil masuk ke 1001 teratas, namun saudara ketiga adalah yang terkuat. Ucap Hong sambil tersenyum pada Luo Feng. Saudara ketiga memang sangat kuat. Ucap Dewa Guntur yang juga mengangguk. Hong dan Dewa Guntur, dalam hal usia, jauh lebih tua dari Luo Feng. Mereka hampir memberi perasaan seperti seorang mentor, namun jelas bahwa adik kecil ini memiliki kekuatan yang mengejutkan. Saudara ketiga, bekerja keras. Semakin kuat kamu, semakin cerah masa depan bumi kita. Ucap Hong sambil menepuk Luo Feng di bahunya. Ayah, Luo Feng. Pada saat ini, sekelompok orang muncul di pintu masuk, itu adalah keluarga Luo Feng. Akhir dari eliminasi, negara semesta Ganwu memiliki slot untuk 1000 orang. Saat ini, mereka yang mendapatkan peringkat pertama di dunia masing-masing, akan secara otomatis diberi tempat. Karenanya, total 100 tempat telah diambil. 100.000 pejuang jenius yang tersisa,
harus berjuang untuk dapat menduduki salah satu dari 900 slot yang tersisa. Luo Feng, Hong dan Nabini, dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, akan bersaing di tengah 100.000 jenius tersebut, karena hanya 900 dari peserta ini, yang akan mendapatkan hak, untuk memasuki daftar nama terakhir itu. Tingkat eliminasi, memang masih sangat tinggi. Untuk dapat membuatnya menjadi daftar nama terakhir, mereka semua adalah jenius mutlak yang membuat iri semua orang. Mereka akan membuat organisasi dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, bersaing untuk mereka, sebagai elit masa depan mereka, dan bibit baru. Mereka semua mampu dianggap sebagai krim untuk sebuah tanaman. Dari akhir eliminasi, pertarungan arena akan terjadi sebulan kemudian. Namun bulan ini, Luo Feng sebenarnya menghadapi masalah selebritas. Ada banyak kekuatan di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang datang mencarinya. Bukan hanya itu saja, bahkan beberapa organisasi super dari negara semesta Ganwu, telah mengirim orang untuk mencarinya, berharap dia akan bergabung dengan mereka, dan memasukkan namanya di perusahaan mereka. Tolak semuanya. Katakan saja pada mereka semua, saat ini aku sedang membenamkan diri dalam pelatihan, dan menempatkan semua dalam persiapan untuk pertarungan arena nanti. Aku tidak bisa terganggu. Luo Feng tidak berdaya dengan masalah ini, dan hanya bisa menggunakan jawaban ini. Pada hari ke-16 sejak akhir eliminasi, Xin berpindah ke tata surya, di planet Mars. Luo Feng berada di atas planet Mars yang terisi pasir, untuk menguji persenjataan Nansen-nya. Saat ini Lu Feng sedang berusaha menyelesaikan syarat pertama, dari persenjataan Nansen. Luo Feng mengendalikan batang panjang emas gelap, yang menjadi pelangi emas, dan terbang dengan kecepatan sangat tinggi, dan kemudian kembali lagi. Dan saat mengendalikan gerakan busur pelangi emas yang rumit ini, sangat jelas bahwa, indera kendalinya masih kaku, karena ia tidak dapat sepenuhnya, membuatnya bergerak seperti sungai yang mengalir. Dalam pertarungan arena, lawanku akan sangat kuat. Paling rendah setidaknya seperti kakak pertama. Akan ada banyak orang dengan kekuatan yang sama dengan milikku, bahkan mungkin ada orang lain yang jauh lebih kuat dari aku. Kalau begitu, aku takut aku harus menggunakan persenjataan Nansen segera. Luo Feng sangat jelas bahwa, hanya ada lawan yang kuat dalam pertarungan arena, dia harus menggunakan kartu keberuntungannya dari awal, dan meneruskan ke langkah selanjutnya. Semoga dia berhasil masuk ke 1000 teratas. Hanya dengan cara itu ia akan memiliki hak untuk bersaing dengan prajurit absolut lainnya, dari negara-negara semesta lainnya. Luo Feng, cepatlah ke alam semesta virtual. Suara Babata bergema. Mendengar itu Luo Feng ingin tahu. Xin pun berpindah ke virtual alam semesta Pulau Gunung Naga Hitam, distrik kecil Teluk 9 Bintang. Ketika Luo Feng muncul di luar rumahnya sendiri, dia bisa melihat bahwa ruang tamunya dipenuhi banyak tamu. Kakak pertama, Hong, dan Dewa Guntur saat ini sedang menghibur para tamu. Kamu harus cepat masuk, Luo Hua berkata ketika dia melihat Luo Feng. Siapa mereka? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah dia menolak setiap organisasi datang ke sini? Ini adalah utusan Kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang secara khusus dikirim oleh Kaisar langsung. Luo Hua berkata dengan pelan, tim utusan khusus ini, aku mendengar mereka benar-benar membawa pesanan dari Kaisar langsung. Tim khusus dipimpin oleh seorang penguasa sektor, dan aku mendengar bahwa posisinya sangat tinggi. Juga, di dalam tim ada juga negara jagat raya, tingkat dasar Kaisar Silverblue. Kaisar Kekaisaran Silverblue, gumam Luo Feng tiba-tiba terkejut. Kerajaan Silverblue memerintah atas 8 galaksi besar Bima Sakti. Kaisar ini benar-benar mengirimkan tim khususnya. Kunjungan mereka kali ini terutama karena kamu. Kata Luo Hua, aku akan memeriksanya. Luo Feng mengangguk, dan berjalan cepat ke ruang tamu. Ada total 11 orang di ruang tamu itu. Dewa Petir, Hong dan 9 lainnya, yang tidak dikenal, duduk di meja panjang. Saudara ketiga, Dewa Guntur dan Hong berdiri, 9 lainnya berbalik untuk melihat, dan secara bersamaan, 8 dari mereka berdiri. Hanya satu orang tua di tengah dengan rambut perak panjang, yang tetap duduk ketika dia berbalik, untuk memeriksa Luo Feng dengan hati-hati, dan mengungkapkan senyumnya, Luo Feng, aku, Buddha Asuka, ada di sini atas nama Kaisar Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Hormat aku Tuan Asuka. Luo Feng cepat membungkuk. Setelah kepelelangan Ganwu, dan melihat terlalu banyak penguasa sektor, Luo Feng bisa melihat dengan satu pandangan bahwa, pria tua berambut perak ini adalah penguasa sektor.
Semua duduk. Pria tua berambut perak itu tersenyum. Luo Feng juga berjalan dan duduk di samping Hong dan Dewa Guntur. Luo Feng, ada dua alasan di balik kunjungan aku. Satu, aku benar-benar ingin melihat jenius luar biasa ini dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam kami. Orang tua berambut perak ini, dengan janggutnya yang putih, seluruh tubuhnya tampak ramah dan baik, memberikan perasaan ramah. Dua, karena keagungannya, ya, keagungannya sangat memperhatikanmu, dia menghargaimu dan ingin memberi imbalan besar kepadamu. Luo Feng terkejut, kaisar itu mungkin tidak tahu tentang insiden masa lalunya dengan Pangeran ke-9. Tuan Buddha Asuka, sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya melakukan beberapa hal sendiri saja, kata Luo Feng. Tidak, pria tua berambut perak itu menggelengkan kepalanya. Luo Feng, usahamu ini telah membawa kehormatan besar bagi kerajaan Gunung Naga Hitam kita, warga yang tak terhitung jumlahnya dari kekaisaran, semua bangga karena kamu telah memberi kami kontribusi besar. Kontribusi besar, gumam Luo Feng hanya bisa duduk saja, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Awalnya, kaisar ingin memberimu hadiah. Pria tua berambut perak itu memandang Luo Feng, namun, dia berhenti ketika aku menasihatinya untuk tidak memberimu sementara waktu. Luo Feng melihat penguasa sektor di depannya, bahkan lebih mengerti dari sebelumnya. Aku menasihati yang mulia, jika Luo Feng mampu membuatnya menjadi top 1000 negara alam semesta Ganwu, maka dia akan memberimu galaksi. Kata pria berambut perak itu. Galaksi, Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur semuanya terkejut. Dari yang aku tahu, wilayah planet pertamamu adalah bumi. Oleh karena itu, selama kamu dapat membuatnya menjadi peringkat 1000 teratas, alam semesta Ganwu, maka galaksi Bima Sakti di bawah Kekaisaran Silver Blue, akan menjadi milik kamu, ucap pria tua berambut perak itu dengan cermat memeriksa reaksi Luo Feng dan saudaranya. Seperti yang dia harapkan, Luo Feng dan saudara-saudaranya semua mengungkapkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Bima Sakti, itu adalah wilayah kerajaan Silver Blue. Tenang, ini adalah kaisar Kekaisaran Silver Blue Yi Wei. Hal ini adalah sesuatu yang disetujui oleh keluarga Kekaisaran Silver Blue. Pria tua berambut perak itu melihat ke sampingnya. Seorang pria berpakaian putih tampan yang tidak terlalu jauh darinya, tersenyum dan mengangguk pada Luo Feng, aku juga ingin bertemu Tuan Luo Feng. Jika Tuan Luo Feng bisa mengelola galaksi Bima Sakti, itu akan menjadi kehormatan Kekaisaran Silver Blue kami. Luo Feng tertegun, tiba-tiba dia menyadari dan mengerti. Inikah yang terjadi, pada saatnya menjadi semesta 1000 teratas. Perlu diketahui bahwa, rata-rata negara semesta Ganwu memiliki lebih dari 100 juta galaksi, untuk dapat membuatnya menjadi 1000 alam semesta Ganwu teratas. Para prajurit mungkin semua setidaknya memiliki domain level 9, beberapa bahkan memiliki pemahaman tentang hukum asal. Di tingkat bintang, dan menjadi begitu menakutkan. Orang-orang jenius semacam ini, selama mereka tidak mati di tengah jalan dan terus tumbuh, saat mencapai level penguasa sektor, hampir tidak ada masalah. Dan para jenius semacam ini yang menerima pengasuhan ekstra, mereka akan menjadi yang terkuat di tingkat penguasa sektor. Penguasa sektor, akan dengan mudah mendapatkan galaksi sebagai wilayahnya sendiri. Saat ini itu mirip dengan memberikan masa depan sebuah galaksi sebagai wilayahnya. Bahkan jika Luo Feng meninggal di sepanjang jalan saat akan menjadi raja sektor Kekaisaran Gunung Naga Hitam, dan Kekaisaran Silver Blue secara alami memiliki cara mereka sendiri, untuk mengambil kembali Bima Sakti. Hadiah ini terlalu besar. Pada saat yang sama, membuatnya menjadi 1000 teratas juga sangat sulit. Ekspresi Luo Feng menjadi jelek. Benar, pria tua berambut perak Asuka mengangguk, dan menghela nafas, sangat sulit. Kekuatan bela diri negara kita memang lebih lemah daripada bintang-bintang lainnya, di negara jagat raya ini. Dalam kompetisi sebelumnya, kami bahkan tidak berhasil masuk ke dalam 10.000 teratas, seperti untuk 1000 teratas, bahkan lebih lama sejak kami bahkan melangkah ke dalamnya. Bagaimanapun Luo Feng, kamu memiliki harapan. Ini adalah beberapa informasi yang dikumpulkan oleh kerajaan kita. Pria tua berambut perak itu mengeluarkan layar di depannya, dengan pelan dia mengetuknya. Aku akan mengirimkan ini kepadamu. Informasi, Luo Feng curiga. Secara bersamaan, Babata memperingatkannya bahwa ia menerima email, dan ada lampirannya juga. Meskipun eliminasi tidak disiarkan, sesuai dengan nama peringkat, bersama dengan tingkat bintang kuat yang sudah terkemuka, kami telah mengumpulkan cukup banyak informasi.
Pria tua berambut perak itu tersenyum ketika melihat Luo Feng. Kami telah membuat catatan total 827 dari para jenius absolut yang berhasil melewati babak penyisihan ini. Mereka semua adalah jenius absolut yang sangat terkenal, dan terkemuka di negara jagat raya Ganwu. Lihatlah, informasi ini mungkin berguna bagi kamu selama pertarungan arena. Dengan menerima informasi ini, mata Luo Feng berkilau, ini adalah barang bagus. Jika kamu mengenal musuh, dan mengenal diri sendiri, kamu tidak perlu takut dengan hasil dari 100 pertempuran. Setelah mengetahui kelemahan lawan, dan bersiap untuk pertempuran, peluang kemenangannya jauh lebih baik. Terima kasih. Luo Feng berterima kasih padanya. Tidak perlu. Pria tua berambut perak itu tersenyum dan melihat ke belakang. Jika kamu bisa masuk ke dalam 1000 teratas, aku. Ada Asuka sebenarnya yang harus berterima kasih kepada kamu. Aku akan berusaha dan bekerja keras, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Benar? Ini adalah salah satu harapan kerajaan Gunung Naga Hitam kami, buat menjadi 1000 teratas saat kamu bertarung, melawan banyak jenius dari negara-negara jagat raya lainnya. Paling tidak, Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita akan memiliki seseorang yang berhasil masuk ke panggung besar manusia semesta. Mata pria tua berambut perak itu berkilau dengan penuh rasa pengharapan. Dia adalah penguasa sektor, dan sangat kuat pada saat itu. Namun, bahkan di antara penguasa sektor ada perbedaan. Penguasa sektor ini, dibandingkan dengan Jiang Tianchen, posisi dan kekuasaannya jauh lebih rendah. Dan Jiang Tianchen, jika dibandingkan dengan perusahaan jagat raya virtual Leviathan yang dibina khusus dari para jenius absolut muda, posisinya akan jauh lebih rendah. Agar perusahaan jagat maya memiliki tingkat Leviathan jenius khusus, mereka tidak hanya dididik untuk menjadi abadi, tetapi untuk menjadi yang terkuat di antara yang abadi. Tentu saja, ini semua terlalu jauh. Dari tingkat bintang hingga tingkat abadi, itu terlalu jauh dan sulit. Banyak jenius mutlak telah terjebak di puncak jajaran sektor, selama puluhan juta tahun sebelum akhirnya mati di usia tua. Bekerja keras, di arena alam semesta Ganwu, kamu mewakili kerajaan Gunung Naga Hitam. Terlebih lagi ketika kamu bertarung melawan puncak negara-negara semesta lainnya. Pria tua berambut perak itu mengantisipasi. Benar, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur berkumpul, dan menghabiskan 3 hari mempelajari informasi dari banyak prajurit. Dunia ke-8 peringkat ketiga, lebih kuat dari aku. Ekspresi Hong serius. Layar di depan mereka menampilkan rekaman, di dalamnya adalah seorang pria tinggi dan kekar, berambut emas dengan skala emas di dahinya. Dia menggunakan 2 bilah besar dan ketika dia melambaikannya, mereka akan menjadi samar, dan sekitarnya menjadi bengkok. Meskipun baling-balingnya jelas ada di sana, ketika lawan mencoba memblokir mereka, itu hanya akan memblokir angin. Dan dengan satu tebasan saja, lawannya akan segera mati. Domain orang ini tampaknya ringan, bahkan lebih mengerikan daripada Hong. Ini dia Savage. Dia memang sangat kuat. Luo Feng menyipitkan matanya dipenuhi kegembiraan. Benar? Itu dia, ucap Dewa Petir sambil mengangguk. Benar-benar sangat kuat. Ekspresi Hong bertambah berat. Cuplikan diputar terus-menerus, banyak dengan kata-kata dan informasi di bawah ini. Ini semua informasi jenius mutlak yang dikumpulkan oleh Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Para jenius ini, banyak dari mereka sudah memiliki reputasi baik, bahkan sebelum pertempuran jenius. Mereka sudah diperebutkan, dan direbut oleh banyak organisasi super. Pejuang ini, ucap Dewa Guntur sambil menatap ke arah layar. Seorang pria yang tampak botak dan kuat, dalam rekaman tersebut, benar-benar menggunakan tinjunya sebagai senjata, karena setiap pukulan sangat brutal dan sangat kuat. Menggunakan 3 hari untuk menyelesaikan semuanya, membuat kedua peserta arena bertarung, Hong dan Luo Feng, mulai merasakan tekanan. Memang ada banyak prajurit yang kuat, dengan jumlah sebanyak awan di langit, mereka hanya di tingkat bintang, namun mereka dapat memahami hukum asal, ini mirip dengan langkah ke surga. Namun, dengan ukuran dan populasi seluruh negara semesta Ganwu, sebenarnya ada beberapa ratus orang seperti itu. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, tanggal pertarungan arena telah mendekat. Tepat saat itu di waktu China tahun 2066, tanggal 16 Juli sehari sebelum arena berkelahi, di alam semesta virtual, di salah satu benua terapung di atas benua Ganwu, ada ruang pertemuan yang sangat besar. Aula itu sangat besar, dengan deretan tempat duduk. Aula ini sangat besar, ini benar-benar menampung 100.000 orang.
Hong tertawa ketika dia berseru, kursi-kursinya juga sangat luas. Ini masih rata-rata, dalam lelang Ganwu, ruang tempat duduk untuk setiap orang luar biasa. Dan ada 3 juta kursi, kamu bahkan tidak bisa melihat ujung aula pertemuan. Luo Feng berkata dengan lembut ke Hong. Tiba-tiba semuanya terdiam. Tiba-tiba terdengar suara ledakan tebal. Segera, seluruh aula menjadi sunyi. Yang bisa dilihat hanyalah seorang pria mengenakan jubah panjang perak, yang muncul di podium tertinggi di depan aula. Pandangannya menyapu 100.100 orang di bawahnya. Ini semua adalah jenius yang berhasil melewati eliminasi. Orang-orang yang berhasil melewati eliminasi negara alam semesta Ganwu, 100.100 di antara kamu. Pria berjubah panjang perak menunjuk ke sampingnya, dan segera layar muncul dengan gambar orang. Ini 100 adalah yang pertama dari masing-masing dunia. Oleh karena itu mereka segera mendapatkan tempat di daftar nama final, dan berhak untuk mewakili negara alam semesta Ganwu, dan ikut serta dalam pertarungan puncak melawan negara-negara lain. Untuk 100.000 sisanya, hanya ada 900 slot yang tersisa dalam daftar. Pertempuran arena akan dipisahkan menjadi perang arena, dan pertempuran 1 lawan 1. Pria berjubah perak terus berbicara, kami pertama-tama akan menghilangkan 90.000 orang melalui perang arena, 100.000 akan dibagi menjadi 1.000 kelompok, dan setiap kelompok akan memiliki 100. Setiap kelompok akan terlibat dalam pertempuran massal di arena, dan 10 sisanya adalah, mereka yang akan dianggap telah melewati perang arena. Setelah kamu melewati perang arena, hanya akan ada 10.000 dari kamu yang tersisa. 900 slot ini, akan diisi dari 10.000 ini, setelah perang arena selesai, maka pertempuran 1 lawan 1 akan dimulai. Tatapan pria berjubah perak itu menyapu 100.100 orang jenius, di bawahnya, saat diskusi merajalela. Perang arena, sebenarnya menghilangkan 90.000 orang sekaligus. Aku dengar, Hong berkata dengan pelan, itu terakhir kali Kekaisaran Gunung Naga Hitam benar-benar dihilangkan dalam perang arena, tanpa ada yang berhasil masuk ke dalam 10.000 teratas. Mendengar itu Luo Feng pun mengangguk. Selama eliminasi aku nyaris berhasil masuk ke 1.001 teratas. Efisiensi eliminasi perang arena ini sangat tinggi. Hong berkata dengan pelan, Luo Feng menjawab, kakak pertama, dalam perang itu sangat sulit untuk dikatakan, kamu masih memiliki harapan untuk berhasil melewati perang. Maka akan turun ke pertempuran 1 lawan 1. Tiba-tiba sebuah layar muncul di hadapan setiap jenius di aula pertemuan, di atasnya ada angka dari 1 hingga 1000 dan lain-lain. Lihat nomor milik kamu. Karena itu adalah kelompokmu, ucap pria berjubah panjang perak itu meraung, besok akan menandai awal dari perang arena, 200 grup pertama akan dimulai besok, dan seluruh perang akan berlangsung selama 5 hari, dan akan berakhir setelah 5 hari tersebut. Luo Feng melihat nomor di depannya, yaitu kelompok 382, sementara kakak pertamanya Hong di samping berada di kelompok 161. Aku berharap kalian semua bisa melewati perang arena. Ucap suara pria berjubah perak itu bergema di seluruh ruang pertemuan. Kami sekarang akan mengirim semua orang pergi, bersiap-siaplah. Seketika itu 100.100 jenius di dalam aula pertemuan tersebut, tiba-tiba lenyap. Tepat pada waktu China tahun 2066 tanggal 17 Juli tanggal arena perkelahian. Pada tahap sebelumnya dalam 100 dunia, tidak ada siaran langsung. Hal ini menyebabkan lebih dari 1,3 triliun bintang di negara semesta Ganwu di negara ini, dengan banyak warga alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, menanti hasilnya dengan perasaan cemas dan gelisah. Bagaimanapun, mereka hanya bisa melihat peringkat saja, tapi tidak bisa melihat pertempuran itu secara langsung. Namun demikian, permulaan arena perkelahian terbuka bagi orang-orang, untuk benar-benar menonton dan menyaksikan. Hal ini menyebabkan penjualan tiket arena menjadi sangat kompetitif, karena mereka menjual seperti kue panas. Perang arena dipisahkan menjadi 1.000 kelompok. Dan 200 kelompok akan bertempur setiap hari. Hari pertama adalah kelompok pertama ke grup 200. 3 peserta Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang berhasil melewati babak pertama eliminasi, Nabini, Hong dan Luo Feng, di mana Nabini berada di grup 32, Hong berada di grup 161 dan Luo Feng di grup 382. Karena itu baik Nabini dan Hong berada di arena perang pada hari pertama, sementara kelompok Luo Feng dijadwalkan untuk hari kedua. Alam semesta virtual secara khusus membuka ruang dengan sungai besar tak berujung mengalir. Sungai yang sangat luas ini mengalir melalui seluruh ruang yang dipenuhi pulau-pulau.
Setiap pulau memiliki aula. Pertarungan arena ini akan diadakan di aula ini. Di Pulau 01932. Di dalam aula, ada banyak penonton, dan tidak mungkin melihat akhir dari mereka. Di antara para penonton adalah Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, dan keluarga mereka. Terlalu banyak orang. Ayah, aula ini sangat besar. Ping Ping yang menyisir rambutnya dengan rapi saat bagian tengahnya berseru. Luas aula adalah sekitar 100 km persegi. Luo Feng tersenyum, ini dapat menampung maksimal 1 miliar penonton. 1 miliar, Ping Ping dan Little Hai, kedua anak itu terkejut. Sebenarnya, stadion sepak bola di bumi saja hanya dapat menampung hingga 100.000 orang. Hanya dalam ruang alam semesta virtual ini saja, yang dapat menciptakan aula yang besar di setiap pulau, dan dapat menampung 1 miliar orang, hal yang mudah dilakukan. Dibandingkan dengan stadion sepak bola di bumi, luas dan lebarnya setidaknya 100 hingga beberapa ratus kali lebih besar. Kakak ipar, ucap Sugang yang duduk di belakang sambil tertawa, pertempuran arena ini baru saja dimulai, dan kami bergegas untuk mendapatkan tiket, namun kami masih gagal mendapatkannya. Untungnya kamu memiliki tiket, jika tidak kita hanya menonton siarannya saja lewat televisi. Ini sangat kompetitif. Pekerja kantorku juga belum bisa mendapatkan tiket, ucap Luo Hua sambil mengangguk. Ada lebih dari 100 juta galaksi di seluruh negara semesta Ganwu. Dari setiap galaksi, bahkan jika hanya 10 orang yang membeli tiketnya, itu sudah lebih dari cukup untuk tiketnya terjual habis. Luo Feng berkata, tentu saja, penjualannya akan hebat, kakak pertama, dan aku berhasil melewati eliminasi. Karenanya kami memiliki hak istimewa, untuk membeli terlebih dahulu. Ini satu-satunya alasan kami mendapat beberapa puluh tiket. Hanya satu tiket saja sulit didapat. Suasana di aula sangat bersemangat. 1 miliar orang dari lebih dari 100 juta galaksi berkumpul bersama. Hanya pemandangan seperti apa itu? Untungnya itu ada di alam semesta virtual. Jika ini di dunia nyata, hanya jumlah anggota staf yang diperlukan untuk mengelolanya akan merepotkan. Perhatian semua, suara manis dan jernih terdengar di seluruh telinga miliaran penonton. Manusia dari bumi di tribun berbalik untuk melihat. Berdiri di tengah aula adalah seorang wanita muda berambut coklat, dengan mengenakan baju ketat. Karena jaraknya terlalu jauh, para penonton bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu, di pertengahan aula sebuah gambar virtual besar dimunculkan, yang memungkinkan para penonton untuk melihat dengan jelas. Pertempuran yang akan dimulai, akan menjadi kelompok ke-32 di arena perang. Biarkan aku memperkenalkan 100 jenius dari kelompok ke-32. 1. Long Su, dari Kekaisaran Boya. Sebelumnya, di dunia ke-82, ia berada di peringkat 12. Suara jernih wanita muda berambut coklat yang indah itu bergema di telinga 1 miliar penonton. Di samping layar saat ini, muncul layar kedua melayang di udara, serta gambar informasi sederhana tentang jenius Long Su ditampilkan. Seluruh aula tiba-tiba meledak bersorak. Yang bisa dilihat hanyalah sebagian besar aula dipenuhi dengan orang-orang yang menjadi gila dan bersorak-sorai, meneriakkan nama Long Su dengan keras, sorak-sorai mereka bergema seperti guntur. Kedua, ketiga, semua jenius diperkenalkan satu persatu. Akhirnya wanita berambut coklat itu tersenyum dan berkata, nomor 86, Nabini, dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Sebelumnya, di dunia ke-21 ia berada di peringkat 860. Selain itu, layar menampilkan gambar dan informasi Nabini. Terdengar suara bergemuruh. Luo Feng merasa seolah-olah di sekitarnya meledak atau sesuatu. Sorak-sorai yang bergemuruh bahkan gunung dan laut, menjadi tidak terdengar ketika sebagian besar penonton di sekitarnya bersorak gembira. Sorakan terdengar sekeras guntur. Tenggelam dalam lingkungan seperti itu menyebabkan banyak orang tidak bisa menahan kegembiraan dan berteriak bersama. Ping Ping dan Little Hai di samping melambaikan tangan mereka juga, berteriak sampai wajah mereka memerah, Nabini, Nabini. Semua orang bersorak seperti orang gila. Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur semua tertawa. Pengaturan penonton sesuai dengan bidang asal mereka. Oleh karena itu, lingkungan Luo Feng adalah semua penonton dari lapangan bintang Gunung Naga Hitam. Dan para jenius partisipan, dan berbagai bidang bintang tempat mereka berasal semuanya akan mendapatkan hak istimewa, ketika mereka membeli tiket. Jika bidang bintang memiliki peserta aktif, maka bidang bintang itu diizinkan 1 juta tiket.
Karena partisipasi Nabini, lapangan bintang Gunung Naga Hitam dianugerahi 1 juta tiket. Ini adalah alasan mengapa ada 1 juta warga dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam di antara hadirin. Sorak-sorai sebelumnya milik bintang-bintang lainnya. Tapi sekarang setelah peserta dari lapangan bintang Gunung Naga Hitam diumumkan, 1 juta orang ini semua dengan gembira berteriak dan meraung. 1 juta orang bersorak, itu seperti lautan sama sekali. Nabini ini cukup tampan, kata Dewa Guntur dengan lembut dan tertawa. Nabini punya kuncir, dan seluruh orangnya tampak seperti macan tutul. Aku sudah memeriksa latar belakangnya, itu tidak buruk. Hong mengangkat pergelangan tangannya dan layar di atasnya menampilkan sedikit latar belakang Nabini. Oh, ucap Luo Feng sambil melihatnya. Nabini awalnya berasal dari planet asli, menjalani kehidupan yang keras, dari makan atau dimakan, dan berperang melawan binatang buas sejak usia muda. Sebenarnya, planet ini adalah salah satu wilayah keluarga istana, dan secara khusus digunakan untuk membudidayakan binatang buas khusus, yang digunakan untuk pelatihan dan perang. Diam-diam memantau planet ini, keluarga menemukan bahwa ada seorang anak yang benar-benar memiliki kekuatan yang mengejutkan. Mereka segera tahu dia adalah harta karun. Mereka segera mengirim orang untuk membawa orang asli Nabini ini pergi. Sejak itu, Nabini telah melangkah ke jalan masyarakat yang beradab, dan dengan cepat menjadi warga negara kekaisaran. Entah bagaimana, dia juga menjadi semacam tuan muda dalam keluarga istana. Keluarga istana, keluarga bisnis yang memiliki beberapa puluh wilayah planet kehidupan, tidak banyak berada di alam semesta yang luas ini. Ironisnya, keluarga istana telah menyinggung beberapa musuh, dan memperburuk beberapa keluarga besar dan kuat, untuk menyerang mereka, dan musuh sebenarnya memiliki prajurit tingkat semesta. Di sebuah galaksi, seorang prajurit tingkat alam semesta dianggap sebagai kaisar daratan, keluarga istana dengan demikian mulai runtuh. Namun pertempuran ini menarik perhatian penguasa sektor berkeliaran. Selama pertempuran, Raja sektor itu telah memperhatikan bahwa Nabini memiliki bakat luar biasa dan segera melangkah untuk menghentikan pembantaian. Dengan adanya campur tangan penguasa sektor, sehingga membuat keluarga musuh terlalu takut untuk melawan, karenanya keluarga istana selamat. Penguasa sektor mengambil Nabini sebagai muridnya, dan membawanya ke Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Sejak saat itu, Nabini tinggal di Tanah Suci, dan laju peningkatan kekuatannya bahkan semakin cepat. Dia adalah jenius Tanah Suci Gunung Naga Hitam yang paling luar biasa. Aborigin, Luo Feng berseru, sebenarnya kita juga penduduk asli. Benar, Hong mengangguk. Aku menyadari bahwa aku memiliki perasaan yang baik tentang Nabini ini. Dewa Guntur terkekeh. Selama pembicaraan Luo Feng dan saudara-saudaranya, wanita cantik di tengah aula itu memadati kerumunan dan suasana, dengan penuh semangat berteriak, perhatian semua. Perhatian semua, arena perang akan segera dimulai, semuanya, tolong hitung mundur bersama dengan aku untuk mereka yang mengantisipasi pertempuran jenius puncak ini. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Seluruh aula meletus dan di tengah-tengah bayangan manusia muncul, itu adalah 100 jenius yang diperkenalkan kepada semua orang sebelumnya dari bidang bintang yang berbeda. Nabini, Kitelake, Long Su. Sorakan yang berbeda segera muncul di dalam aula. Sorakan dan raungan aula hampir seperti gelombang kejut. Luo Feng mengambil satu pandangan, dan memperhatikan Nabini di tengah 100. Dengan kuncir, tatapannya tajam, hampir seperti cita berburu. Dia membawa 2 bilah panjang, dan sempit di punggungnya. Dia juga berhati-hati dan bijaksana saat memperhatikan semua orang. Biarkan perang dimulai. Sebuah suara rendah bergema di dalam 1 miliar penonton dan pikiran para peserta. Aula itu tiba-tiba diam, dan 100 jenius di tengah juga membuat gerakan mereka segera. Balok cahaya menyala ketika para jenius semua berkelit dan bergerak dengan cepat. Daerah bebas juga menyebabkan seluruh aula ditutupi oleh cahaya warna-warni. Gelombang energi berwarna-warni berputar, dan para jenius semuanya menghindari dan melarikan diri atau bertukar pukulan. Segalanya secepat kilat. Perang itu sangat berbahaya, karena seseorang harus bertahan melawan serangan menyelinap. Nabini itu memang licik. Dari penonton, mata Dewa Guntur berkilau. Itu tidak masalah, setiap orang dari mereka sama pintarnya. Alis Luo Feng berkerut. Ruang di mana para jenius bertempur terus menyusut, memaksa mereka yang menggunakan senjata roh terbang tidak memiliki cara untuk melarikan diri cukup jauh. Para jenius terus mati. Jumlah kematian terus meningkat. 8,
14, 29, 36. Ini menyebabkan 1 miliar penonton anggota banyak bidang bintang menonton dengan napas tertahan, beberapa bahkan dengan napas panjang. Namun, pertempuran yang intens masih menyebabkan semua orang menahan napas dan tidak membuat suara keras. Nabini memegang dua bilahnya, dan seluruh tubuhnya menjadi embusan angin saat ia dengan marah mempertahankan diri terhadap senjata roh musuh. Ketika Nabini terlibat dengan pembaca roh lain ini, dari kejauhan jenius lain terbang, secara bersamaan mengendalikan senjata roh kerucut untuk menjadi seberkas petir dan menembaki. Dengan penembakan petir, Nabini berkelit sambil menggunakan pisau kirinya untuk memblokir. Petir itu menyebabkan pisau kiri Nabini terlempar dan dia memperlihatkan ekspresi kaget. Kekuatan itu juga, terlalu kuat. Petir itu mengikuti dengan erat, dan menembus dahinya. Nabini meninggal. Jumlah kematian dengan cepat terus meningkat, 73, 78, 82, 89, 90. Perang arena kelompok ke-32 telah berakhir. Jumlah yang mati dan dihilangkan adalah 90, 10 yang tersisa memiliki hak untuk masuk 900 daftar nama slot. Suara rendah terdengar 10 selamat. Semua penonton di tribun akhirnya mengeluarkan segala macam suara, baik itu mendesah, marah atau bahkan bersorak gembira. Nabini telah dieliminasi. Dewa Guntur menggelengkan kepalanya. Kekuatannya termasuk yang terendah dari 100. Satu-satunya alasan mengapa dia selamat melewati babak pertama adalah karena dia licik dan pintar. Hong menggelengkan kepalanya, dihilangkan juga adalah normal. Aku khawatir aku tidak akan berbuat lebih baik darinya. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.